Tasik. Ya karena saya baru dari Tasik ya. Tapi jangan ya. Oke, Ibu dan Bapak, saya akan buka acara ini dengan sama-sama kita membaca doa. Saya undang Ibu dan Bapak untuk bangkit berdiri semuanya. Silakan bangkit berdiri. Kita akan membacakan doa bareng-bareng sebagai tanda dibukanya acara ini. Kita akan berdoa sama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tundukkan kepala kita, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Jangan dulu duduk, tetap saja berdiri. Dan saya minta semua menghadap ke depan, ya. Jadi ke depan, semuanya menghadap. Kita akan menyanyikan sebuah lagu kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Lagu Indonesia Raya, ya. Kita akan menyanyikan sama-sama lagu Indonesia Raya. Oke, yang belakang sudah bisa sikap sempurna untuk menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan. Yes. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah darahku, hiduplah demiku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan Ibu dan Bapak kembali duduk dan berikan tepuk tangan buat kita semuanya. Kayaknya sih masih ada yang lemah di belakang. Bisa lebih kompak. Tepuk tangannya, 1, 2, 3. Kedengaran kalau yang lemah, itu yang akan menularkan kelemahan pada kita. Iya kan? Betul tidak? Oke, saya akan sapa. Ya, saya minta dijawab serentak, gegap gempita sesuai dengan kebangkitan mitra Braksis Indonesia yang berasal dari Australia. Bisa? Jadi Anda serentak, spontan jawab kalau saya menyapa dengan salam sebagai umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih baik lah ketimbang jam tadi. Kalau saya sapa semangat pagi, Bapak dan Ibu juga melakukan jawaban yang serupa. Bisa? Bisa. Bisa? Suaranya lebih kompak bisa? Oke. Semangat pagi. Pagi. Jawabannya apa? Jawabannya cuma pagi itu. Potensi bisa? Bisa ya? Bisa ya? Semangat pagi. Pagi. Satu kali lagi.
saya tes suara dari sebelah sini sudah. Saya ingin semuanya serentak, semangat, sesuai dengan kebangkitan Mitra Usaha Praksis Indonesia. Ya, saya akan sapa lagi. Semangat pagi! Oke, berikan tangan buat kita semua. Serius dan santai ya Pak. Ya, di ruangan ini kita akan mendapatkan sebuah pemaparan yang sangat luar biasa, Ibu dan Bapak. Ya, sebuah perusahaan yang berdiri di Australia, kurang lebih usianya 2013 ya kalau nggak salah berdirinya perusahaan ini, dan baru sekarang mengembangkan pertama di Bandung ini. Ibu dan Bapak mendapatkan penghormatan. Betapa banyaknya orang di luar sana yang tidak punya kesempatan datang di ruangan ini. Jadi Ibu dan Bapak yang datang sini adalah orang-orang yang sangat beruntung bisa mendapatkan informasi luar biasa, super dasar. Berikan tepuk tangan bagi kita. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang IT yang memang menawarkan 3 platform keuntungan yang sangat luar biasa. Ya, sungguh sangat luar biasa. Jarang sekali di perusahaan sana saat-saat pandemi ini banyak perusahaan yang bangkrut, Pak. Betul tidak? Banyak yang di PHK karena bisa dia operasional. Ya, toko banyak yang tutup, betul tidak? Tetapi Praksis memenangi brand Bapak di ruangan sini pakai hotel mewah, makan bersama dibayar oleh perusahaan. Luar biasa. Luar biasa. Oke, biar tidak menunggu lama-lama, kita akan panggilkan sosok yang sangat luar biasa, seorang pakar cryptocurrency, ya, yang saya banyak belajar dari beliau dan saya terinspirasi terus oleh beliau. Orangnya memang low profile, tetapi hebat banget. Daya dorongnya, daya tampungnya sangat dasar banget. Siapakah beliau? Saya undang Ibu dan Bapak untuk bangkit berdiri menyambut orang yang sosok sangat luar biasa yang akan mengabarkan lebih jauh tentang Praksis Indonesia yang berasal dari Australia. Oke, berikan tepuk tangan buat Bapak Insinyur Eko Joyo. Berikan tangan yang dia. Ya, tepuk tangan orang. Tes. Oke, terima kasih Pak STH ya. Sungguh dasar sekali pembukaannya. Saya pikir ini satu hal yang membuat kita lebih berdaya dan termotivasi ya buat kita semua yang hadir di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari sebagian di ruangan ini ada yang sudah kenal dengan saya, mungkin ada juga yang belum kenal. Untuk mempersingkat waktu, saya kenalkan dulu. Saya nama asli Eko Suhartanto, biasa dipanggil Eko Joyo. Kenapa? Karena Joyo itu nama kakek saya. Saya asli Yogyakarta dan saya datang ke Bandung dari tahun 91, Bapak Ibu. Saya kuliah di STT Telkom. Saya mahasiswa pertama ikatan dinas di sana. Jadi saya paham betul tentang cryptocurrency. Pertama saya tahu cryptocurrency dari teman saya SMA dari 2011. Maaf saya buka aja ya biar jelas suaranya. Dari 2011 Bapak Ibu. Jadi ada kawan saya SMA waktu itu kontak saya posisi lagi di Pulau Batam, saya lagi bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi, dikontak, bro, sekarang posisi di mana? Oh saya ada di Batam, lagi ngapain bro? Oh saya lagi kerja di sebuah perusahaan telekomunikasi sebagai optimalisasi supervisor, senior optimalisasi supervisor, jadi bagian pensinyalan. Wah itu bagian yang bagus tuh, jadi bro udah biasa tuh analisa sebuah sistem yang berhubungan dengan teknik matematik. Ini ada satu peluang bisnis namanya Bitcoin, waktu itu dia sebut Bitcoin. Ini sebuah aset digital ya, yang di dalamnya ada algoritma kriptografi yang tidak mungkin dibobol atau dihacker, sehingga aset digital kita pasti aman. Nah dari uraian beliau, uraian kawan saya tersebut, saya mulai belajar dari 2011 tentang cryptocurrency. Tapi saya masih bekerja, jadi saya belum ambil taking profit di cryptocurrency.
Baru di 2013 saya melakukan taking profit, yaitu langsung di Bitcoin, karena waktu itu di 2013 Bitcoin harganya sekitar 3 juta, 4 juta. Jadi masih kita bisa hold Bitcoin dengan tidak kita apa-apain. Jadi kita beli saat harga murah, kemudian kita jual saat harga dirasa menguntungkan buat kita taking profit di sana. Jadi itu background saya sekilas. Jadi saya adalah seorang sarjana telekomunikasi. Saya paham betul tentang bagaimana algoritma kriptografi dari sebuah cryptocurrency. Oke, sore hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin memaparkan sebuah bisnis yang sebenarnya bisnis ini sudah berjalan running well di tahun 2013. Ya, secara legalitas dan kantor pusatnya ada di Sydney, Australia. Dan perusahaan ini hanya khusus di trading cryptocurrency dan trading forex. Makanya di perusahaan ini Bapak lihat waktu datang ke hotel ini, ke ruangan ini, ada tertulis di situ algorithmic trading. Kenapa? Karena perusahaan Praxis ini tradingnya bukan trading manual, atau trader-tradernya melakukan eksekusi secara manual berdasarkan analisa fundamental dan analisa teknikal seperti biasa dilakukan oleh seorang trader. Tapi di sini mereka menghasilkan keuntungan, perusahaannya menggunakan sebuah robot trading yang tentu mereka sudah buktikan bisa menghasilkan stable profit, jadi konsisten profitnya, sehingga bisa mengajak kita semuanya secara global untuk berinvestasi di sini. Jadi di perusahaan Praxis ini investasinya sangat luar biasa karena paling minimal bisa invest cuma $25. Jadi kita tidak perlu membutuhkan uang yang besar. Tapi kalau kita punya dana besar, bisa juga kita masuk dengan mulai dana yang $100, $500, $1.000 dan seterusnya. Acuannya dolar Bapak Ibu, karena perusahaan ini menggunakan rate market dolar fiat, ya, jadi bukan dolar digital. Dolar digital Bapak Ibu tahu ada perfect money, ya kan? Ada payer, yaitu dolar digital. Gak dipakai itu, tapi kita dipakainya yang dolar fiat, dolar yang betul-betul bisa berubah berdasarkan transaksi US dollar dengan transaksi mata uang lainnya. Sehingga misalkan Ibu Joy sekarang $100, posisi di Praxis ini harga dolarnya sedang 14.000, ya berarti 1.400.000. Kalau harganya di 15.000, ya berarti 1.500.000. Oke, lebih detailnya kita langsung aja. Bapak Ibu, kita kalau bergabung di Praxis itu ada beberapa keuntungan. Salah satunya adalah kita diberikan passive income. Ya, passive income-nya ini berdasarkan dari deposit kita. Jadi kalau kita depositnya besar, nanti akan diberikan seri profit besar. Kalau depositnya cuma $25, kita diberikan seri profit yang paling kecil, yaitu 1%. Nanti akan saya jelaskan, ada tabelnya. Terus yang kedua, keuntungannya adalah algorithmic trading. Jadi perusahaan Praxis ini dia menggunakan tradingnya atau mengelola dana investornya itu ditradingkan dengan robot. Jadi selalu konsisten profit. Kenapa? Karena selalu dia adakan evaluasi juga di dalam skrip algoritma robotnya. Jadi kita tidak perlu khawatir karena perusahaan Praxis sudah eksis sejak 2013. Terus keuntungan yang ketiga itu ada exchange operation. Perusahaan ini karena dia mengelola dana besar, ada pertukaran mata uang juga di dalamnya. Nah, pertukaran mata uang dari euro ke USD atau sebaliknya euro ke mata uang yang Jepang dan sebagainya, terjadi transaksi itu selalu pasti ada keuntungan. Nanti itu yang akan juga dibagikan kepada kita. Yang keempat ada comfortable withdrawal of fund. Jadi di sini sangat nyaman kita melakukan penarikan. Waktu penarikan cukup 24 jam Bapak Ibu. Ada sistem lain yang hampir mirip dengan Praxis, itu penarikannya 1 minggu. Jadi ketika kita win di sini, masuknya Senin depan. Kalau di Praxis enggak, kita
tarik Senin pagi jam 10, besok Selasa jam 10 sudah masuk ke wallet kita. Seperti itu. Jadi proses withdrawalnya sangat nyaman. Yang kelima, low entry threshold for investor. Jadi di sini sistem batasan untuk kita invest itu sangat-sangat terjangkau Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah khawatir. Misalkan kita saya mau nyoba dulu $100 atau saya mau nyoba dulu $25. Karena di sini di satu akun Daxis Bapak Ibu bisa invest banyak sekali paket atau platform. Jadi misalkan Bapak masuk 25 nyoba dulu, ngecek betul nggak sih dapat 1%. Ketika dapat, besok masuk lagi 1.000, besok masuk lagi 5.000, boleh, tidak dibatasi seperti itu. Terus qualified support. Nah ini qualified support maksudnya 7 kali 24 jam Bapak Ibu ada problem, bisa chat online, juga bisa via email, tentunya pakai bahasa Inggris. Nah, nanti pakai Google Translate. Kalau Bapak Ibu belum menguasai bahasa Inggris, tinggal ketik bahasa Indonesia-nya. Yang bahasa Inggris tinggal copy paste aja. Oke, next. Nah, seperti pada umumnya trading, Bapak Ibu akan ada tampilan seperti ini. Ini tampilan di MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Yang biasa trading pasti tahu, pasti paham. Dia pakai indikator apa, ya kan? Nah, saya tahu karena saya juga trading di forex dan trading di cryptocurrency. Seperti ini, tapi Bapak Ibu tidak perlu tahu ya tentang teknik bagaimana analisanya, analisa market dan sebagainya. Cukup tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Daxis mengelola di core bisnisnya di trading. Jadi tidak ada bisnis lainnya. Jadi misalkan kalau ada perusahaan, misalkan dia macam-macam yang dikerjakan, justru itu bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak spesialisasi. Saya aja pernah trading di cryptocurrency, Bapak Ibu. Saya ambil 1, 2, 3 kripto. Yang ini untung, yang ini rugi. Jadi malah akhirnya plus-plus. Tidak, keuntungannya tidak maksimal. Malah saya rugi waktu Bapak Ibu. Jadi di sana, jadi perusahaan ini fokus di core bisnisnya di trading saja. Tidak ada bisnis yang lain, misalkan properti dan sebagainya, tidak ada. Ini hanya soal teknis, kita lewati saja. Next. Terus. Oke, stop. Bapak Ibu sekalian, yang seperti yang saya uraikan di depan ya. Di Daxis itu ada 3 platform yang sangat dasar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih itu di satu, yang pertama trading bots, yang kedua exchange transaction, yang ketiga venture investment. Dari 3 pilihan ini itu ada sharing profitnya berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa pilih sesuai dengan kehendak kita. Jadi tidak ada paksaan. Jadi kita mau milih satu aja boleh, mau milih 2 atau 3-tiganya bahkan sekaligus boleh. Langsung di satu akun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nanti, kalau saya mau masuk di platform trading bot yang 1% sampai 2,6% per hari, saya harus buka akun trading bot. Kalau saya mau pindah ke venture yang 3% sampai 5% per hari, saya harus buka akun lagi. Tidak perlu. Jadi Bapak Ibu cukup satu akun saja. Nanti bisa 3 platform itu bisa Bapak Ibu aktifkan depositnya, kemudian bisa dapat sharing profitnya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian pilihan yang trading bot. Jadi di trading bot itu ada pilihan paket investasi. Itu ada, kita lihat ada yang paket standar 21 hari kerja. Pilihannya yang paling kecil itu ada minimal $25, maksimal $400. Kita dapatnya 1% per day. Business day maksudnya hari kerja. Artinya Bapak Ibu kita dapat sharing profitnya cuma Senin sampai Jumat saja. Jadi 1 minggu off ya. Kemudian yang paket standar yang $401 sampai 751 itu dapatnya 1,1. Yang 752 1001 itu dapatnya 1,2% per day, atau kalau di total itu ada tulisannya
25,2, 23,1, 21%. Ini hanya pilihan sesuai dengan kemampuan kita deposit. Jadi di sini kita ada pilihan. Misalkan kita punya dana katakanlah $5.000 gitu. Kita ambil paket origin Bapak Ibu. Kenapa? Karena bonus hariannya lebih besar. Kita lihat di situ paket origin 41 hari kerja dia dapatnya 1,6% per hari, minimal deposit 2.505, maksimal deposit 4.007. Jadi di sini adil Bapak Ibu. Ketika kita masuk dengan deposit besar, kita dikasih bagian hasil atau seri profitnya juga besar. Ya, seperti itu. Yang lain-lainnya seperti itu sama aja, nanti bisa dilihat di webnya. Ini ada di webnya. Jadi ini semua bisa ditarik atau dicairkan tiap hari Bapak Ibu. Jadi kalau dipakai trading board, Bapak Ibu misalkan masuk hari ini, jam 6 malam hari ini misalkan deposit aktif, 24 jam besoknya akan masuk. Dan itu kalau misalkan nilainya ya minimal 80.000, ya minimal 80.000 ya. Di sini ada syarat minimal kalau kita narik, kalau kurang 80.000 nggak bisa, tapi kalau 80.000 minimal ke atas bisa tarik. Dan tiap hari. Misalkan contoh kita bergabung paket $1.000. $1.000 itu kita dapat 1,2 berarti $12. $12 per hari. Dikalikan 15.000, 80.000. Belum kan? Nah, berarti hari kedua kita bisa WD. Nanti tiap 2 hari kita WD. Oke, next. Exchange transaction. Platform yang kedua adalah paket exchange. Itu paling singkat 10 hari kerja kontraknya. Jadi 10 hari Bapak Ibu Senin sampai Jumat itu Sabtu Minggu off, kemudian lagi Senin dan seterusnya dapat 10 hari. Bapak Ibu dapat perharinya 0,8. Nah itu total 108% itu maksudnya berikut modal. Kenapa ada tulisan total 108%? Karena kita baru bisa WD ya, itu setelah kontraknya habis. Kalau sharing profitnya tetap dibagi tiap hari, tapi saat withdrawal atau pencairan itu kita lakukan modal dan profit saat kontraknya habis, berarti hari ke-11. Maksimum deposit 99. Jadi di sini kalau kita mau ikut 10 hari itu nggak bisa besar-besar Bapak Ibu. Karena maksimal $99. Kalau kita mau dapat 3% itu minimal $100, maksimal $100.203. Itu baru dapat 3%. Total kita 400%. Itu 100% modal, yang 300% keuntungan, karena 3% kali 100 kan 300% ya. Dan ini bisa di WD semuanya 400%, artinya 101 hari baru bisa ditarik. Jadi di sini semua di lock ya, modal kita di lock, keuntungan kita juga di lock, jadi nggak bisa di WD. Next. Oke, ini yang terakhir, platform yang ketiga yaitu venture investment. Venture investment ini, perusahaan ini kelola di beberapa bisnis, startup bisnis ya. Startup bisnis mungkin ada yang tahu, Bukalapak, Ruang Guru kalau di Indonesia. Nah itu startup bisnis namanya. Jadi bisnis-bisnis yang biasanya menggunakan teknologi internet atau informatika untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi perusahaan ini menempatkan dananya di saham-saham tersebut. Ya, nah itu biasanya bagiannya lebih besar, makanya di sini paling kecil dapat 3%, tapi minimal deposit $100, maksimal deposit $10.019. Total kontraknya 145 hari kerja, dan itu ada total 435%. Artinya berarti Bapak Ibu baru bisa WD di hari ke 146. Kita bisa pantau sharing profit tiap hari, bisa kita cek, kita lihat, kita login ke akun kita bisa cek, kita klik my deposit atau deposit saya gitu ya, kita bisa lihat tanggal sekian kita terima sharing profit sekian, tanggal sekian kita terima, reportnya ada, historinya ada. Tapi kalau kita WD paket venture investment ini juga tidak bisa, jadi di WD-nya saat selesai kontrak Bapak Ibu. Nah itu pilihannya paling tinggi. Nanoteknologi itu 185 business day, dikasihnya maksimal 5%.
Itu total yang diterima 925% itu dengan modal minimal deposit 100.000 dan maksimal deposit 250.507 dolar. Di sini acuannya dolar seperti tadi saya bilang Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sekalian di sini kita deposit dan withdrawal payment gateway-nya atau gerbang pembayarannya menggunakan cryptocurrency. Kenapa menggunakan cryptocurrency? Karena perusahaan itu perusahaan global sehingga untuk memudahkan saja Bapak Ibu sekalian. Dengan adanya cryptocurrency itu kita juga akan mendapatkan untung double. Seperti contoh di sini saya sarankan menggunakan deposit Dogecoin ya atau kalau bahasa Inggrisnya Dogecoin sama Tron. Kenapa dua itu? Karena fee dari marketplace Indodax, Tuno, ya, pintu toko kripto itu cuma 3.000, 4.000 rupiah. Tapi kalau Ibu pakai kripto yang lain, ada pilihan yang lain memang di sini yaitu Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Tiga-tiganya Bitcoin kalau kita deposit fee-nya aja hampir 600.000 Bapak Ibu. Jadi kalau kita ambil paket 100.000 berarti harus nyiapin uang 2,4 juta. Kan lumayan tuh 600.000 kan. Bisa buat ngopi Bapak Ibu. Kalau Tron sama Dogecoin cuma 3.000, 4.000 rupiah. Dari marketplace manapun sekitar itu lah. Ada yang lebih murah tapi nggak lebih dari 5.000. Kalau Litecoin itu hampir 300.000 kalau dirupiahkan. Kalau USDT, Ethereum maaf, itu sama, hampir 300.000. Jadi kita sarankan kalau deposit ambil platform di sini, kita ingin invest di sini, kita ambil Ethereum dan Dogecoin. Supaya apa? Supaya fee transaksinya kita kecil ya. Nah, bagaimana kalau WD, kalau penarikan dari Praxis ke marketplace manapun tidak dipotong biaya. Nah, itu enaknya di sini begitu. Saya pernah WD 0,002 BTC sekitar hampir 4 jutaan itu masuk ya diterimanya 0,002 BTC. Jadi nggak ada potongan sama sekali. Yang ada potongan itu kalau kita dari marketplace ke Praxis. Nah, itu kan aturan dari marketplace-nya dong, ini pasti paham gitu ya. Oke, next. Next. Oke, saya pikir tadi sisi pasifnya ya. Sekarang mau saya jelaskan sisi aktifnya. Jadi di bisnis Praxis ini, selain tawaran investasi yang kita juga bisa jalani bisnisnya Bapak Ibu. Makanya ada paket yang terjangkau tadi $25. Kalau $25 kita cuma pasif aja, kita nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. 21 hari itu lumayan ya, hampir 1 bulan karena hari kerja kan. Nah, kalau kita $25 kita jalankan bisnisnya, apa yang kita dapat? Stop. Oke. Kalau kita jalankan bisnisnya Bapak Ibu, selain dapat bonus referral atau bonus sponsor, untuk yang awal join misalkan saya kasih terus price saja yang $25, itu kita kalau mengajak mitra kita bergabung di sini kemudian dia invest $1.000 ya, kita cukup dapat $5. Jadi bukan biasanya kan rata-rata 10 ya, 10%. Jadi maaf, bukan $5, 5%. Jadi 1.000 kali 5 kita dapat $50. Jadi acuannya tetap dolar, tapi nanti ketika kita deposit misalkan pakai Tron, kita WD-nya pakai Tron Bapak Ibu. Misalkan ada yang join tadi $1.000, $1.000 dikonversi ke Tron, misalkan sekarang 1 Tron itu kan sekitar 700-an ya. Kalau yang biasa lihat market pasti tahu itu 700 rupiah, tinggal dibagi aja 1,5 juta dibagi 700, nanti dapat sekian Tron. Nah, ketika mereka deposit pakai Tron, kita bonus sponsornya atau bonus referralnya masuk di Tron wallet kita. Ketika mereka depositnya pakai Bitcoin, masuk ke Bitcoin kita. Ketika mereka depositnya pakai Dogecoin, masuk ke Dogecoin kita. Jadi Bapak Ibu nanti di sini satu akun harus simpan banyak wallet. Kenapa ya? Karena perusahaan ini memberikan pilihan payment gateway-nya 5 kripto tadi. Jadi kita ya harus isi di setting profile payment gateway-nya itu kita masukkan satu-satu.
Ya, karena kita nggak tahu, bisa jadi yang kita sponsori mitra kita dia punyanya Ethereum. Nah, ketika kita dapat bonus, masuknya ke Ethereum kita. Kalau kita nggak masukin wallet Ethereum kita, nggak bisa di WD, Bapak Ibu. Jadi kita masukkan, baru kita bisa WD. Itu tadi dari sisi bonus sponsornya di level 1. Kalau kita jalan lagi, mitra kita yang kita sponsori, level 1 kita tadi mengajak mitranya lagi. Berarti itu level 2 kita, Bapak Ibu. Kita dapat 3%. Selanjutnya 2%, yang terakhir 1%. Cuma 4 level, Bapak Ibu. Kecil ya, tapi Bapak Ibu sekalian, itu hanya satu ilustrasi posisi di B1. Jadi di sini ada karirnya, jadi ada karir opportunity-nya di sini. Jadi ada peluang karirnya di Praxis. Kalau Bapak Ibu aktif terus, nanti bisa nyampe di posisi B16. Kalau B16 itu bonus sponsornya sampai 16 level, Bapak Ibu. Mungkin di sini sudah ada yang dulu pernah main Bitcoin Coin. Nah, Bitcoin Coin itu sistemnya begitu. Bonus levelnya nyampe di atas 10 kalau nggak salah waktu itu. Nah, di sini ada kemungkinan kita bisa dapat sampai 16 level kalau kita mengembangkan bisnisnya. Syarat dan ketentuannya nanti bisa dibaca di webnya. Karena itu panjang, ada B1 sampai B16. Itu syarat-syaratnya beda-beda. Ini bisa dibaca sendiri karena di web ini canggih, Bapak Ibu. Ada 9 bahasa, ya. Bapak Ibu dipilih aja yang bahasa Indonesia. Nanti diklik frekuensi answer question atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, itu ketika diklik nanti ada salah satunya bonus sponsor. Itu akan dijelaskan, ada grafiknya B0 sampai B16. Nanti Bapak baca sendiri. Kalau B11 ya, kayak saya ini posisinya sekarang udah B11. Nanti saya udah dapat 11 level. Sponsor 1 saya dapat 10%. Sponsor 2 saya dapat 8%. Level 3 saya dapat 6% dan seterusnya. Makin ke bawah tentu makin kecil. Nah, Bapak Ibu juga bisa bawa aktif bisnisnya. Jadi kita akan mendapatkan bonus sponsor sampai paling besar 16 level. Kabar baik selanjutnya ini ada monthly bonus. Monthly bonus itu gajian bulanan, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu omset di Praxis, misal contoh ini saya kasih tunjuk yang status konsultan ya. Itu ada omset turnover atau omset 2.500 ya. Kita dapat gajian bulanan $100, Bapak Ibu. Kita dapat 1,5 juta. Jadi ketika kita jalan bisnisnya, kita omset $2.500, mitra kita ini ada yang mungkin 5 orang ya, masing-masing $500. Itu kita tiap bulan dapat $100. Dengan catatan ini ada personal depositnya 150. Jadi ketika Bapak Ibu tadi sudah misalkan deposit yang paling kecil $25, supaya gaji bulanannya keluar $100-nya, Bapak Ibu cukup nambah $125. Nah, jadi nanti yang $25 kontraknya habis duluan, yang 125 masih running, masih jalan. Nanti ketika ini habis, otomatis harus ditambah lagi $25 lagi supaya genap 150, supaya gajian bulan yang $100 itu tetap keluar. Terus ada lagi senior konsultan, omset 5.000, kita dapat $200, Bapak Ibu. Next lanjut, manajer langsung saya lewatin, omset $15.000, kita dapat $1.000, Bapak Ibu. Saya pikir 15.000 ini angka yang kecil. Kenapa? Karena ini kita omsetnya omset grup dulu ya. Jadi bukan kita kerja sendiri. Turnover itu omset grup. Jadi kita misalkan dengan mitra kita bergerak, mitra kita juga bergerak, akhirnya total kita dapat 15.000, kita dapat $1.000 tiap bulan. Tapi tadi itu ada deposit personal berapa itu? 1.500. Tentu kita tidak akan keberatan. Masuk 1.500, toh nanti dibayar juga yang 1.500 hariannya, pasifnya, yang gajian bulanannya keluar. Seperti itu. Tapi ini harus dijaga ya. Kalau posisi personal depositnya tidak masuk di ketentuan, tidak akan bisa di-WD. Angkanya muncul. Misalkan Bapak dapat gajian bulannya tanggal 10. Udah masuk di wallet saldo Bapak, tapi nggak bisa di-WD. Nanti ada keterangan, silakan deposit 1.500. Misalkan Bapak di situ masih ada $900, berarti kan kurang 600.
Saya pikir nggak apa-apa kita modal 600, terus setelah kita masukkan 600, total jadi 1.500, personal deposit kita yang 1.000 bisa langsung kita WD detik itu juga. Seperti itu, jadi kita dapat masih ada untung 400 kan seperti itu. Nah, yang paling besar itu posisi managing director. Itu kalau omset turnover kita 500.000 Bapak Ibu, kita dapat 15.000 US dollar, 15.000 US dollar. 500.000 itu kalau 100.000 kan 1,5 miliar ya. Kalau 500.000 berarti 7,5 miliar. Jadi kalau omset kita 7,5 miliar, kita tiap bulan ada gajian 15.000 US dollar. Seperti itu. Gajiannya diberikan tiap bulan. Tapi personal depositnya harus digenapi dulu. Misalkan belum genap ya kita masukkan aja. Karena gajian bulanan saya kita nggak ambil. Karena tiap bulan pasti masuk ke wallet saldo kita, ke balance kita. Gitu. Ini kalau kita aktif bisnis ya. Jadi kalau kita personal deposit masuk, pastinya dapat gaji bulannya keluar. Sekarang ada lagi yang quarterly bonus atau bonus triwulan Bapak Ibu. Jadi bonus triwulan ini seperti ini dikasih nama BQ1, 2, 3, dan 7. Omsetnya tidak terlalu tinggi juga, itu ada omset per triwulan Bapak Ibu totalnya ada 25.000 misalkan yang BQ2. Terus Ibu masuk di 1.600 total, baru keluar 100 dolar. Kecil. Kenapa kecil? Karena triwulan ya Bapak Ibu, triwulan. Kita fokus di monthly aja, triwulan itu dengan sendirinya nanti akan tercapai. Oke, next. Oke, seperti itu. Nah ini penjelasan monthly bonus. Kalau kita dapat 10.000 tadi di tabel tadi ini sama. Ini hanya summary-nya aja, kesimpulannya aja. Oke, Bapak Ibu, saya pikir cukup ya. Jadi Praxis ini kita bisa dapat taking profit di pasifnya sama aktifnya. Kalau kita mau ambil dua-duanya boleh. Kalau misalkan pasifnya saja juga boleh. Kalau pasifnya saja mungkin Bapak Ibu mungkin kalau investnya ya minimal 500 atau 1.000 lah ya. Kalau cuma 100 dolar kita atau di bawah itu kita harus aktif. Kenapa? Karena di sini kita dalam bisnis apapun rumusnya itu pasti memaksimalkan keuntungan, meminimalisir kerugian. Karena dalam bisnis apapun selalu ada risiko. Ya, Bapak Ibu sekalian, di bisnis apapun selalu ada risiko. Seperti itu, saya pikir cukup untuk penjelasan secara gambaran besarnya. Nanti detail teknisnya kita obrolin saat kita break, kita makan sambil santai, kita tanya-tanya kepada pengundangnya atau boleh langsung tanya ke saya. Misalkan teknis deposit, teknis WD, teknis kita mengecek bonus-bonus dan sebagainya, kemudian cara pendaftar dan sebagainya. Oke, saya pikir cukup. Saya serahkan lagi ke Pak Safdar Taufik, Pak STH. Untuk sesi tanya jawab Pak, silakan Pak. Yang mulia untuk Bapak Insinyur Eko Joyo yang sudah menyampaikan informasi yang sangat luar biasa, super dasar. Oke, berikan tepuk tangan yang mulia sekali lagi buat Bapak Eko. Oke, Ibu dan Bapak, sudah begitu gamblang beliau menyampaikan informasi ini ya. Siapa mungkin di antara Ibu dan Bapak sekarang giliran tanya jawab mungkin ya, Eko. Boleh kan? Boleh. Siapa di antara Ibu dan Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan tentang Praxis Indonesia? Silakan.